Saya Yesi dari bidan kita dan hari ini saya bersama Mbak Chua dan suami dari dan beliau akan bercerita tentang apa yang mereka dapatkan setelah ikut kelas dengan kami. Oke, monggo Mbak. Siapa duluan? Kamu aja duluan. Oh, aku dulu. Kelas private hypnobirthing yang udah saya sama suami ikut pagi sampai siang. Banyak banget manfaatnya, kayak misalnya ternyata lebih luas lagi pengetahuannya, kayak bagaimana kita menciptakan anak dengan bibit yang bagus, nanti kalau dewasa dia seperti apa karakternya. Terus Memindsetkan pikiran. iya. Pikiran untuk bisa merelaksasikan, pertama ibu hamilnya, kedua peran suami pentingnya seperti apa, karena akan berhubungan dengan calon baby yang akan lahir. Itu menjadi kualitas bagus. Seperti apa yang bagus ataukah yang seperti apa tergantung orang tuanya. Terus, ya itu jadi banyak pelajaran sih dari hal siang ini. Maksudnya kita bisa bukan hanya untuk tentang sebuah, kalau orang bilang kan, melahirkan itu ada yang bilang sakit, gini, gitu, semua ternyata setelah mulai makin belajar nih, pelajaran hari ini semua balik ke pikiran kita sendiri, mindset. Terus tadi kayak ngelihat juga proses yang ikut hypnobirthing gitu ya, ngelihat yang pas lahiran gitu, baru tahu aku sendiri baru tahu ternyata pas lagi lahiran gitu boleh dipegang selangkangan kan keluar udah kepala bayinya, boleh dipegang gitu sambil dipegang, aku baru tahu. Loh, mati nggak apa-apa. Kirain. Terus baru tahu juga kalau ternyata bermesraan di saat mau melahirkan itu sangat dianjurkan. Kayak tadi saya lihat suaminya meraba-raba dadanya istrinya, ciuman gitu kan. Jadi yang kasihan itu, yang lihat kita ya, mungkin nantinya ya, mungkin iri. Itu ternyata menciptakan hormon apa tadi Mbak? Oksitosin. Itu bagus, baru tahu. Terus baru tahu juga tentang ternyata karakter orang seperti ini itu beda-beda. Kenapa? Ternyata nggak bisa disalahkan. Mungkin memang dia karakternya begini. Tapi bagaimana kita bisa kalau misalnya kayak pasangan, dia karakternya begini kan, kalau misalnya saya nggak ngerti kita akan jadi berantem terus. Tapi karena kita sudah paham itu, kita jadi tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya kayak gitu. Banyak. Terus apa lagi kamu? Ya pertama juga buat kesehatan pribadi sih, personal juga. Nyatanya kita bisa lebih mengenal diri kita seperti apa, kita bisa mengobati diri kita sendiri dengan cara apa, yaitu tadi terapi yang relaksasi tadi. Nyata semua sakit yang sering kita alamin, yang kita derita itu semuanya memang semua sudah ada yang mengatur, tapi balik lagi kesehatan ataupun sakit itu semua balik mindsetnya dari diri kita sendiri sih ternyata. Tadi kan lagi flu. Nah, habis direlaksasi apa yang dirasain? Ya jauh perubahannya. Iya tadi badan saya yang kurang enak aja, kebetulan lagi flu, ngerasa sekarang relax lah, lebih jauh perubahannya, jauh yang saya rasain. Oke, saran untuk yang lain? Kalau tadi juga sama satu lagi aku takjubnya itu yang ini, baru tahu juga kalau misalnya melahirkan, tadi dikasih lihat gambar kalau misalnya suasana di situ melahirkan tegang, kayak misalnya dari dokternya, dari susternya, situasinya suaminya tegang, yang teriak ayo push up, teriak-teriak gitu, ternyata nggak baik gitu. Kita harusnya tenang, karena intinya harus menyambut bayi dengan lembut, dengan kasih sayang. Itu mempengaruhi nanti mental si anak itu. Itu baru tahu ternyata. Terus langsung ya dari pas brojol, bayi pokoknya harus langsung ke ibunya. Begitu besar bahwa hubungan intim, pengaruh orang tua anak dari sama lingkungan, sistem kandungan sampai pada saat melahirkan, itu sangat berpengaruh besar buat pribadi anaknya sama orang tuanya. Ternyata sebesar itu pengaruhnya gitu. Kalau misalnya
Ya bersyukur sih kayak banyak hikmahnya gitu, kayak ikut kelas Kelasnya. private ini jadi kayak banyak pengetahuan yang tadinya kita nggak tahu, kita Ya, jadi kita banyak jadi tahu. Dan itu bukan masalah tahu dan nggak tahu juga, tapi impact-nya ini sangat besar untuk nanti karakteristik anak di masa mendatang. Saran untuk ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain? Ya saran buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain sih, ya mungkin jangan pernah underestimate segala sesuatu hal tentang pembelajaran apa-apa, tapi Atau coba. sotoy ya tepatnya. Jadi Iya, coba, jangan kalau sotoy. saya saranin sih coba terapi hypnobirthing ini, karena memang ya saya aja yang orangnya tidak mudah percaya gitu ya sama orang, saya bisa merasakan oh ini ya, oh seperti ini dan fungsinya ini, dan saya makin ngerti ternyata kita ini hidup memang butuh orang lain untuk memberitahu kita, untuk belajar, untuk banyak hal yang kita lebih aware lagi lah tentang semua hal gitu sih, apalagi tentang kondisi istri hamil dan kondisi emosional kita sendiri juga termasuk. Oke, good. Oke. Terima kasih. Yeah, Sampai jumpa. gentle bird. Top.